Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya, Oki Raharjo, akan menyampaikan sebuah pesan Natal yang sederhana sekali. Saya sampaikan dari Matius 2 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, "Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Kisah ini kita tahu mengenai orang-orang Majus yang datang menyembah bayi Yesus, dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Namun menariknya, ketika mereka akan pulang ke negerinya, malaikat Tuhan menjumpai mereka melalui mimpi dan berpesan supaya mereka tidak melalui jalan yang menuju pada Herodes, tapi mereka harus pulang melalui jalan yang lain. Jalan lain adalah jalan yang berbeda dari jalan yang asalnya, berbeda dari jalan saat berangkat. Ketika berangkat, orang-orang Majus ini bertemu dengan Herodes, dan malaikat Tuhan menginginkan supaya ketika pulang, mereka melalui jalan yang lain. Dan dalam kehidupan pribadi kita, jalan yang lain ini artinya yaitu jalan pertobatan. Ingat, bertobat itu artinya kita berbalik 180 derajat, berbeda dari saat kehidupan kita yang lalu, berbeda dari kehidupan kita yang sebelumnya, tapi kita melalui jalan yang lain, yaitu jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, di waktu-waktu yang lalu, kita hidup mengarah kepada Herodes. Artinya apa? Herodes lambang dari kedagingan, lambang dari nafsu, lambang dari kehidupan seorang yang ada di dalam dosa, dan lambang dari orang yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Herodes sangat berambisi untuk membunuh bayi Yesus yang dianggap sebagai menyayangi dia untuk menjadi raja. Mari hari ini kita kembali ke titik nol, ke titik awal pada panggilan Tuhan semula dalam kehidupan kita. Momen Natal atau akhir tahun ini kita gunakan sebagai sarana untuk kita koreksi diri, refleksi, dan evaluasi hati dan kehidupan kita. Adakah kita di waktu-waktu yang lalu kita meninggalkan Tuhan, kita hidup menurut kemauan kita sendiri, kita hidup menuruti nafsu kita, atau kita sedang berkubang dalam lumpur dosa yang tidak berhenti dan tidak mudah untuk kita lepaskan. Hari ini terima pesan Tuhan secara sederhana, yaitu mari kita melalui jalan yang lain. Jalan yang lain, jalan yang bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan, yang dunia inginkan, yang bertentangan dengan dosa. Tapi jalan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan, jalan yang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kembali lagi. Suami-suami, kembali sayang istrimu lagi. Kalau hari ini Anda hidup di dalam dosa, meninggalkan istri dan anak-anak, kembali sayangi keluarga. Istri yang mungkin sehari-hari ini Anda memuaskan diri sendiri, mengikuti kemauan sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan, lebih suka lihat sinetron ataupun hal yang mengandung gosip daripada membangun iman dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo kita bertobat, kembali ikuti apa yang Tuhan ajarkan. Anak-anak yang selama ini ikuti kemauan sendiri, menentang orang tua, membantah apa yang disampaikan oleh pembina rohani, mari kembali ikuti apa yang firman Tuhan sampaikan. Hormati orang tuamu, sayangi mereka. Istri tunduk kepada suami tanpa banyak keberatan, tanpa banyak kesulitan. Tunduk kepada suami, jangan tanduk, tapi tunduk. Dan suami, kasih istrimu, sayangi istrimu. Kembali kita ke titik nol. Jemaat Tuhan mulai tunduk, mulai menghargai pembina rohani, jangan semaunya sendiri. Mari, momen Natal ini kita jadikan sebagai saat kita kembali ke titik nol, ke titik awal. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan sekian lama, saatnya kita melalui jalan yang lain, yaitu jalan yang mengarah pada kebenaran firman Tuhan, jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Saya tidak pernah lupa momen Natal 2015, tepatnya 21 Desember tahun 2015. Saya menerima panggilan Tuhan lagi
Saya waktu-waktu itu sejak tahun 2006 sampai 2015 saya meninggalkan Tuhan. Saya hidup disanjung orang, dipuja-puja orang karena saya sebagai seorang ketua komunitas penggemar salah satu grup musik. Dan kehidupan saya dikenal banyak orang, masuk TV, masuk koran, masuk media-media, masuk internet, dan nama saya dikenal oleh orang-orang di seluruh Indonesia di kalangan komunitas penggemar grup musik ini, bahwa saya orang muda tapi punya potensi luar biasa. Hari Minggu saya tidak pernah datang ibadah. Saya lebih suka kumpul dengan teman-teman komunitas hobi saya. Setiap hari saya juga tidak ada waktu doa pribadi. Lebih suka saya sharing-sharing tentang koleksi bersama dengan teman-teman yang lain. Uang saya tidak pernah saya gunakan untuk persembahan atau perburuan, tapi saya gunakan untuk koleksi kaset, CD, dan sebagainya. Tapi saya ingat 21 Desember 2015, di sebuah wifi corner di Surabaya, di Jalan Kapuas, Tuhan panggil saya dengan kata-kata yang singkat, yang saya terdengar sampai sekarang. Saya merasa ada orang, padahal tidak ada orang. Dia berkata, layani aku lagi. Dan saya tidak bisa membantah. Singkat cerita, mulai 21 Desember 2015 sampai hari ini, Tuhan sudah bawa saya untuk melayani Dia. Saya tinggalkan jalan saya yang dulu, jalan yang penuh dengan Herodes, jalan yang penuh dengan kedagingan, jalan yang penuh dengan nafsu, jalan yang penuh dengan keakuan. Saya ambil jalan yang lain, jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jalan salib, jalan yang tidak populer, jalan yang merendahkan diri, jalan yang menuju pertobatan. Dan ingat, pertobatan itu bukan sekedar ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi pada saat yang lalu, tapi jalan yang lain. Jalan pertobatan itu adalah ketika kita mau tunduk pada kehendak firman Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan, dan itu adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati adalah ketika kita membuka hati kita sepenuh-penuhnya, ikuti apa yang Tuhan mau, ikuti apa yang Tuhan inginkan, dan kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tanpa banyak penundaan, tanpa banyak hal yang dikurangi. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan Natal kali ini sederhana saja. Mari kita menempuh jalan yang lain, yang berbeda dengan yang dunia tawarkan, yang berbeda dengan yang dunia ajarkan, yang bahkan berbeda dengan yang daging ini inginkan. Tapi kita menempuh jalan yang lain, jalan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukankah Dia sendiri berkata bahwa akulah jalan, sehingga kita bisa berkata, ya, saya mau melalui jalan yang lain. Itu jalan di dalam nama Yesus. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima pesan Natal pada hari ini. Kami mau melalui jalan yang lain, jalan yang tidak populer, jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, jalan yang penuh dengan salib itu. Sekalipun tidak menyenangkan, tidak nyaman bagi daging kami, Tuhan. Hari ini, di momen Natal ini, kami memutuskan bertobat. Ampuni kalau selama ini kami tinggal di dalam kubangan dosa. Ampuni kalau selama ini kami terjerat dalam ikatan nafsu kami sendiri. Ampuni kalau selama ini kami memuaskan diri kami. Tapi hari ini kami mau berkata, kami mau ikuti jalan yang lain. Itu jalan yang firman Tuhan ajarkan. Jalan yang Engkau kehendaki. Jalan yang kami kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, momen Natal tahun ini akan jadi momen Natal yang luar biasa, yang istimewa bagi kami. Bukan karena meriahnya kemewahan Natal yang diadakan di gereja atau dimanapun, atau kami bisa shopping dengan harga murah. Tidak Tuhan. Karena kami Natal tahun ini mau mengambil langkah untuk bertobat. Ikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti yang firman Tuhan ajarkan. Kami mau jalan di dalam pertobatan kami sepenuh-penuhnya. Di dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan. Terima kami kembali yang sudah mengecewakan Engkau sepanjang tahun ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya sampaikan selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia sampai garis akhir.